Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Senin 5 Oktober 2020 bersama Pastor Stefanus Chandra, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar yang sedang bertugas di Seminarium Angin Mamiri, Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, 5 Oktober 2020 adalah Do It. Mari kita awali renungan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk hari baru ini. Terima kasih untuk ajakan suci-Mu pagi ini, agar kami melakukan kehendak-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Lukas, pasal 10 ayat 25 sampai 37. Saya berharap kita semua membaca perikopa yang cukup panjang ini. Dalam bacaan Injil hari ini, terdapat perintah Yesus yang diulanginya sampai 2 kali dengan ungkapan berbeda namun pengertian yang sama, yakni perbuatlah demikian pada ayat 28 dan lakukanlah demikian pada ayat 37. Dalam kitab suci American Standard Version, 2 kata ini diterjemahkan dengan kata do thou atau do it. Lakukanlah. Inilah perintah Yesus. Sangat singkat, padat, sangat jelas, namun sangat menukik. Perintah Yesus untuk melakukan ajaran Taurat pada ayat 28 terjadi setelah seorang ahli Taurat menjawab dengan percaya diri bahwa inti hukum Taurat yang membawa pada kehidupan kekal adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu tertera jelas pada ayat 27. Yesus kemudian menjawab sang ahli Taurat, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Yesus mau mengajak sang ahli Taurat untuk melaksanakan ajaran Taurat, bukan hanya tahu dan hafal. Ajaran Yesus ini jelas menohok kekaguman semu para ahli Taurat saat itu yang merasa lebih beriman daripada masyarakat kebanyakan, masyarakat umum, hanya karena mereka tahu dan hafal isi kitab Taurat. Bagi Yesus, tanda bahwa seorang sungguh patuh atau beriman kepada Allah adalah perbuatan atau tindakannya yang dilaksanakan seturut kehendak Allah, sebagaimana yang tertulis dalam Taurat tentunya. Perintah Yesus ini juga kena kepada kita semua, Bapak Ibu saudara-saudariku, karena kadang kita merasa diri hebat jika kita tahu dan hafal banyak ayat-ayat kitab suci. Pesan Yesus jelas kepada kita, do it, lakukanlah, bukan hanya tahu dan hafal. Perintah untuk melakukan kehendak Allah pada ayat 37 lahir setelah Yesus menceritakan kebaikan seorang Samaria yang menolong seorang Yahudi yang setengah hidup setelah ia jatuh ke tangan perampok. Cerita ini disampaikan Yesus karena sang ahli Taurat yang sama bertanya tentang siapakah sesamanya. Moral cerita ini jelas, sesama dari orang yang jatuh ke tangan penyamun adalah orang yang telah menunjukkan belas kasih kepada orang yang sekarat tersebut. Jawaban Yesus ini menggugat
pengertian orang Yahudi pada zaman itu yang menganggap bahwa sesama itu hanya satu orang Yahudi, yang kedua tahir dan tidak menimbulkan kenajisan. Ironisnya, orang Samaria adalah orang asing, dipandang najis oleh orang Yahudi. Orang yang dirampok dan setengah hidup pun dianggap najis. Karena apa? Ia menumpahkan darah dan ada kemungkinan akan mati. Orang Yahudi dilarang menyentuh darah, apalagi mayat, karena akan menajiskan mereka. Yesus mau membongkar pandangan ini. Sesama bagi Yesus adalah semua orang, dari ras, suku, atau keadaan apapun. Sesama bagi Yesus terutama adalah yang sakit, menderita, dan punya masalah. Sesama bukan hanya yang sehat dan tidak punya masalah. Perkataan Yesus ini jelas menggugat kita juga yang kadang hanya mau berkumpul bersama dengan sesama, suku, ras, agama, profesi, atau sesama yang setara dalam status ekonomi dan sosial. Kita diajak oleh Yesus terlebih untuk menjadi sesama bagi yang sakit, menderita, dan teman-teman yang punya beban. Santo Yakobus yang mendengar ajaran Yesus ini merangkum dengan sangat baik ajaran ini dalam suratnya kepada semua manusia Kristiani. Dalam surat Katolik yang ditulisnya, Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Yakobus 2 ayat 20. Semoga kita melaksanakan perintah Yesus ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk ajakan suci-Mu bagi kami semua untuk tidak hanya tahu, tidak hanya hafal seluruh ayat-ayat kebijaksanaan dalam kitab suci, tetapi Engkau mengajak kami untuk melakukan tindakan seturut sabdamu, seturut kehendak-Mu. Mampukanlah kami untuk itu. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan rekan-rekan imam staf dan para frater serta segenap penghuni Seminarium Angin Mamiri Yogyakarta selalu diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.